Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube Duda semuanya, kembali lagi di channel YouTube Duda. Hari ini saya mau membahas seputar perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini bisa terjadi yang pertama sekali itu karena perempuan, karena wanitanya mau, jadi laki-lakinya mau. Kalau wanita yang tidak mau, otomatis itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena si perempuan menghindar untuk tidak terjadinya perselingkuhan. Nah, kenapa saya ingin bahas ini? Karena ini lagi trending banget guys. Nisa Sabian yang dituding menjadi pelakor daripada rumah tangga Ayus ini guys. Nah, kita ketahui bahwa ya saya dengar rumor-rumor yang beredar, saya dengar isu-isu, saya baca gitu kan, bahwa sampai dengan stylist Nisa Sabian ini dirombak oleh si istrinya Ayus begitu guys. Nah, Ayusnya sempat juga misalnya sudah dekat sekali dengan Nisa Sabian. Apabila ini benar terjadi, betapa kejamnya, betapa sadisnya, betapa sakitnya hati seorang istri Ayus yang akhirnya harus melakukan gugatan cerai ke pengadilan guys. Memang ini bukan urusan kita, cuman ini sebagai pengalaman bagi kita. Kenapa kedepannya supaya kita tidak seperti itu apabila kita tinggal di rumah sahabat kita, di rumah kakak ipar kita, di rumah maksudnya yang di situ ada bukan muhrim kita, maka jagalah batasan-batasan tersebut sehingga tidak menimbulkan daripada perselingkuhan. Kenapa terjadi perselingkuhan? Yang pertama sekali itu karena wanitanya mau. Apabila wanita tidak mau, itulah akan pernah terjadi begitu kan? Karena si wanitanya mau gitu, makanya itu terjadi begitu. Sehingga memang sangat memanas sekarang ini, dan ada juga sampai beredar ya, saya lihat di YouTube gitu kan, video daripada adiknya Ayus mengatakan bahwa keluarga Ayus mengatakan bahwa mereka berdua itu adalah saling mencintai. Bahkan keluarga daripada Ayus ini sangat geram dan merasa sakit hati gitu ya. Kalau saya perhatikan ini memang dari gerak-geriknya dulu kan sepertinya dia suka gitu kan, ada perasaan sayang dan cinta kepada Nisa gitu. Tapi kita kan tidak bisa mengungkapnya guys. Kenapa? Karena itu belum terjadi. Sekarang sudah terjadi, sudah bisa kita mengatakannya. Ada benih-benih cinta daripada Ayus ini kepada Nisa Sabian gitu ya. Ada perasaan suka gitu. Karena ya beda ya perasaan suka dan cinta itu kepada seseorang apabila kita tidak benar-benar tulus menyayanginya. Ayus ini betul-betul tulus menyayangi si Nisa Sabian dan menjaganya. Kemanapun Nisa pasti ada Ayus begitu. Itu sangat kita perhatikan begitu. Bahkan termasuk daripada baju atau kostum yang digunakan kedua pihak ini sering couple gitu. Mungkin biar klub gitu. Tapi kenapa dengan yang lainnya nggak couple kan? Di situ kan ada juga ada keyboardis, ada apa tuh, ada gitaris mungkin kan. Jadi harusnya kan semuanya couple gitu, nggak harus dengan Ayus saja begitu. Dan saya juga melihat ada kemiripan di antara kedua daripada istri Ayus ini ya, daripada istri Ayus, saya lupa namanya, ya kalau nggak salah. Jadi istrinya tuh mirip sekali dengan Nisa Sabian, cuman Nisa Sabian tuh ada tai lalat di sininya, ada tai lalat di atas bibir gitu. Ya 11-12 mirip guys. Jadi mungkin memang Nisa Sabian ini adalah kriteria daripada Ayus, sehingga Ayus berencana kadang dalam hatinya mungkin ya Allah bisa kita tahu mungkin nikah dua gitu ya, jadi mau poligami dua gitu. Nah, mungkin saja istrinya tidak mau, jadi terjadilah gugatan cerai begitu. Ya, ini sangat menghebohkan dunia maya. Kenapa? Karena orang mengetahui bahwa Nisa Sabian itu dekat sekali dengan istrinya Ayus dan juga dekat dengan keluarganya Ayus gitu, yang dianggap sebagai sudah dianggap sebagai keluarga, dan akhirnya menjadi menantu di rumah tersebut. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Itulah sangat sakit guys. Jadi begitulah kenapa kita bilang sakit, karena seorang mencintai orang lain yang sudah punya istri itu sama dengan melukai wanita lain guys. Jadi lebih baik menghindar. Banyak laki-laki lain guys gitu yang masih ada di muka bumi. Kalau mungkin tidak suka ya sudah, tidak usah gitu kan, tidak usah jatuh cinta lagi gitu. Jadi bersabar sehingga mendapatkan orang yang tepat untuk diri Anda. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan perselingkuhan, karena perselingkuhan itu memang indah dan enak dirasakan awalnya. Nanti akhirnya ada penderitaan. Anakmu akan tersia-siakan, itu udah ya. Anak akan tersia-siakan. Kemudian tidak ada ketenangan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita sudah melukai hati orang lain. Contoh seperti
Mbak Mulan Jamila ya dengan Mbak Maya Estianti itu. Memang kita tidak menyalahkan siapapun karena ini takdir Allah. Ya, mungkin ditakdirkan bahwa Eyus untuk menikah dua dan akhirnya istrinya tidak mau dan melakukan gugatan cerai kepada Eyus seperti itu. Begitu juga dengan Ahmad Dhani dulunya. Ahmad Dhani memilih Mulan Jamila daripada Maya Estianti dan sampai dengan sekarang masih dengan Mulan Jamila begitu. Jadi Mulan Jamila ini belum dimaafkan oleh para netizen ya. Walaupun ini sebenarnya tidak berurusan dengan kita, tetapi ini contoh. Kenapa? Karena kata Ustadz Abdul Somad, apabila kita melukai hati orang lain, istri orang lain, maka kita berdosa. Berdosa, ingat baik-baik, berdosa. Tidak boleh kita mencintai suami orang gitu, apalagi suami orang kaya gitu kan. Karena suami orang ini sudah duluan bekerja dengan istrinya, sudah dibina oleh istrinya, sudah dikumpulkan uangnya oleh istrinya, sudah ditata seindah mungkin, sebagus mungkin, sudah di planning. Jadi datang-datang pelakornya tinggal rebut-rebut aja guys, tinggal menikmati saja begitu. Makanya iya istri pertamanya marah guys, dan akhirnya ya terjadi perceraian dan di sana adanya timbulnya kebencian gitu. Rasa sakit yang sulit untuk dilupakan. Nah demikian. Jadi bukan hal yang mudah untuk melakukan perselingkuhan tersebut. Nah ini perselingkuhan ini sangat berbahaya. Namanya love affair ya, perselingkuhan gitu. Itu ada bukunya ya. Itu karangan dari Dadang Hawari. Nah di situ ada Pil, pria idaman lain. Di situ ada Win, wanita idaman lain. Jadi kita berbicara perselingkuhan ini, jangankan kita, para dokter juga membicarakan bahwa perselingkuhan ini adalah tidak nyaman dari segi agama, dari segi kesehatan juga begitu ya. Karena ini sangat berbahaya guys, apalagi perselingkuhan yang tanpa ikatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapat rahmat dan hidayahnya sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tercela seperti orang-orang yang sudah salah jalan dalam memilih takdir hidupnya. Takdir hidup bisa dirubah dengan apa? Dengan kita sendiri merubahnya ya. Umpamanya seperti Nisa Sabian, dia dari awal sudah misalnya udah suka sama Eyus, jadi menghindar. Apabila perlu keluar dari grup band tersebut dan bubar. Kenapa? Karena di sini akan timbul perasaan sakit hati daripada istri Eyus kepada Nisa Sabian dan hubungan ini nggak akan pernah bisa diteruskan. Pasti ada salah satu yang akan hancur, yang akan dipilih oleh Eyus dan juga ya akan terluka lah dan akan tersia-sia. Dan kita ketahui juga Eyus memiliki 2 orang anak ya. Nah demikian, ini contoh untuk orang lain. Kenapa demikian? Karena setelah menikah otomatis gimana ya, sulit untuk berbuat adil para lelaki ini apabila sudah menikah. Karena gimana ya, pasti menurutin istri pertama gitu. Apalagi baru-baru masih ending, masih glowing, masih mantap lah gitu. Nanti sudah lama-lama baru kelihatan kurangnya di mana gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang pernah lakukan perselingkuhan, karena perselingkuhan ini sangat berbahaya. Jangan pernah mencoba untuk mencintai suami orang karena itu bahaya sekali. Walaupun nanti suami orang tersebut banyak uang dan kasih uang untuk kalian, tapi ingatlah, usahalah sendiri. Dengan berusaha sendiri kita hidup mandiri, insya Allah kita bisa makan sendiri, bisa mandiri lah maksudnya. Carilah lelaki yang single, masih banyak di luar sana yang masih membutuhkan kita, yang masih bisa membuat kita bahagia walaupun tidak kaya seperti suami orang. Suami orang kaya sudah duluan di offer oleh istrinya sehingga ya membuat sakit hati lah apabila seorang suami berselingkuh ketika dia mulai dari kehidupan berumah tangga dengan istri pertamanya itu dengan tidak ada uang, dalam keadaan kurang mampu, jadi akhirnya bangkit ditata oleh istrinya sehingga menjadi punya dan bisa memiliki apa yang diinginkan oleh dari sang suami yang didukung oleh sang istri. Tiba-tiba tentang pelakor menghancurkan ini semua, hati siapa yang tidak sakit? Otomatis hati sang istri pertama akan terluka dan juga ada anak-anaknya di sana. Memang pernikahan dalam Islam dibolehkan lebih dari satu, tetapi kalau memang untuk menikah hawa nafsu, baiknya menunda. Nikahilah perempuan-perempuan yang membutuhkan Anda, bukan perempuan untuk tempat pelampiasan hanya untuk hawa nafsu para lelaki semuanya. Carilah janda-janda di sana yang betul-betul membutuhkan kasih sayang dan juga
perlindungan untuk dia. Kenapa demikian? Itulah yang sesungguhnya pernikahan dan poligami di sana bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurang cukup sekian dulu video ini. Jangan lupa, ya seperti biasa, kalau Anda mau berlangganan dengan channel YouTube sudah ditekan tombol subscribe. Kalau nggak mau ya ditinggalkan saja. Cukup sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.